membacakan makalah jurnal bisnis perjalanan mengenai analisis faktor lingkungan eksternal PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Latar belakang dari makalah ini adalah PT Wilmar itu bergerak di bidang industri kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu menjadi komoditi andalan ekspor Indonesia. Kelapa sawit juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Pada tahun 2018, nilai sumbangan devisa minyak kelapa sawit tersebut mencapai senilai 289 triliun. Permintaan akan minyak sawit di dunia juga menduduki posisi pertama di antara permintaan minyak-minyak lainnya. Nah, selama beberapa tahun terakhir, harga minyak sawit mengalami tren yang menurun. Tetapi, walaupun harga minyak sawit itu menurun, produksi minyak sawit di Indonesia terus menurun. Rumusan masalah dari makalah ini yaitu, apa saja sih faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Wilmar Cahaya Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnis, kemudian peluang dan ancamannya itu apa saja, dan juga bagaimana strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk di masa yang akan datang. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi PT Wilmar Cahaya Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kemudian menganalisis berbagai macam peluang serta ancaman dan menentukan saran strategi baru untuk PT Wilmar Cahaya Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan makalah ini yaitu menggunakan data sekunder yang diambil dari internet, buku, sumber media bacaan lainnya, dan lain-lain. Oke, profil perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Cahaya Kalbar hingga tahun 2013. Perusahaan ini merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri pengolahan minyak nabati dan juga minyak nabati spesialitas yang digunakan untuk industri makanan dan minuman. PT Wilmar Cahaya Indonesia mulai IPO pada tahun 96 dikenal dengan nama CK. Produk utama yang dihasilkan CK ini adalah CPO atau crude palm oil dan juga palm kernel serta turunannya. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk juga bergerak dalam usaha bidang perdagangan lokal, ekspor-impor, perdagangan hasil bumi, hasil hutan, melakukan perdagangan barang-barang keperluan sehari-hari, dan juga bertindak sebagai grosir, distributor, leveransir, eceran, dan lain sebagainya. Misi perusahaannya yaitu untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri minyak nabati dan minyak nabati spesialitas. Misinya menghasilkan produk bermutu tinggi dan memberikan layanan terbaik terhadap semua pelanggan. Meningkatkan kompetisi dan keterlibatan karyawan dalam pencapaian visi tersebut. Mencapai pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan serta memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan karyawan. Meningkatkan kepercayaan dan membina hubungan yang baik dengan agen pemasok masyarakat dan pemerintah. Wilmar juga mempunyai nilai perusahaan antara lain profesionalisme, kerendahan hati, integritas, kerja keras, dan kepemimpinan. Nah, kita masuk dalam analisis pertama yaitu mengenai demografi. Kita tahu bahwa target pasar Wilmar yaitu dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, pendapatan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tersebut lebih dari 80%-nya berasal dari penjualan domestik. Oleh karena itu, pasar dalam negeri merupakan target pasar yang bagus bagi PT Wilmar. Nah, peluang yang jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Walaupun tren pertumbuhannya mengalami penurunan,
tapi jumlah penduduknya masih terus meningkat. Nah, peluang dari aspek demografi ini bahwa pasar untuk Wilmar itu masih luas karena jumlah penduduknya itu masih terus meningkat. Nah, ancamannya yaitu orang-orang penduduk di Indonesia kebanyakan itu berusia 40 tahun ke bawah, di mana diduduki oleh kategori generasi milenial. Nah, generasi milenial ini mempunyai karakteristik yang sangat mempedulikan gaya hidup sehat. Minyak yang identik dengan gaya hidup sehat yaitu cenderung kepada minyak zaitun atau olive oil. Kemudian untuk masalah bisnis dan ekonomi, yaitu PT Wilmar itu selain memproduksi minyak sawit, juga mengelola perkebunan sawit. Wilmar juga menjalankan ekspor. Tetapi pada 3 tahun terakhir sejak 2016, pendapatan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk mengalami penurunan. Oleh karena itu, di tahun 2019, Wilmar berusaha untuk mengurangi beban perusahaan. Hampir 50% beban biaya perusahaan itu dikurangi oleh Wilmar. Selain itu, Wilmar juga mencoba untuk masuk ke bisnis baru, yaitu pupuk. Nah, pupuk ini mendapat sinyal positif. Selain itu, di tahun ini PT Wilmar juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19, di mana akhirnya Wilmar itu tetapi merambah unit bisnis baru, yaitu memproduksi sabun cuci tangan cair dan juga memproduksi hand sanitizer untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Peluang dari bisnis dan ekonomi ini yaitu kelapa sawit menjadi hasil perkebunan yang paling produktif karena 1 hektar dapat menghasilkan 3,5 ton minyak. Dan juga kelapa sawit menjadi bahan baku biodiesel di mana yang sedang dikembangkan saat ini yang menjadi green biodiesel. Ancamannya yaitu tadi mengalami pandemi COVID-19 dan harga minyak sawit yang belum stabil. Alamnya ini pun bencana pandemi global yaitu COVID-19. Perkebunan sawit itu sangat berpengaruh bagi kehidupan dunia, di mana perkebunan sawit menjadi salah satu dari ekosistem paru-paru dunia. Selain itu, PT Wilmar Cahaya Indonesia juga berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengelola areal yang memiliki nilai konservasi tinggi atau high conservation value sekitar 20.000 hektar. Peluang dari aspek alam ini yaitu Wilmar menerapkan strategi yang bagus karena saat ini concern terhadap pelestarian lingkungan itu sedang booming dan sedang penting. Go Green itu sedang digadang-gadangkan pada akhir-akhir ini. Ancamannya yaitu bisa jadi terdapat bencana-bencana alam yang tidak dapat diprediksi seperti COVID-19. Kemudian hukum domestik. Nah, PT perusahaan Wilmar ini memperoleh berbagai macam sertifikasi seperti sertifikasi halal dari MUI, lalu Food Safety System yang di dalamnya terdapat ISO 2005, terus sertifikasi dalam hal pabrik, supply chain, dan lain-lain. Peluangnya yaitu bahwa perusahaan sudah mempunyai berbagai macam sertifikasi. Nah, hal tersebut dapat menjadi tameng bagi PT Wilmar jika ada ancaman-ancaman mengenai hukum yang menyasar PT Wilmar. Kemudian hukum internasional. Hukum internasional yang ini, pemerintah Indonesia sedang mengadakan kerjasama dengan pemerintah Belanda dalam memperoleh sertifikasi
ekspor sawit ke pasar Eropa. Kerjasama tersebut juga sebagai upaya dalam memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil. Peluangnya yaitu jadi nilai plus bagi PT Wilmar dan juga menjadi dapat memperluas pasar karena dengan kerjasama tersebut Indonesia akan dengan mudah untuk masuki pasar Eropa. Ancamannya yaitu ekspornya bergantung pada kebijakan negara masing-masing. Jika terdapat pandemi COVID-19 seperti ini, maka di mana sebagian besar negara mengalami lockdown, itu akan mempengaruhi ekspor tersebut. Kemudian sosial budaya. Sosial budaya di sini, PT Wilmar pun mempekerjakan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan Wilmar juga menjalankan CSR seperti pengadaan air bersih, pemberian dana untuk operasional desa masyarakat sekitar tersebut, dan lain sebagainya. Selain itu, gaya hidup masyarakat yang cenderung beralih ke hidup sehat. Peluangnya bahwa Wilmar mengelola sendiri perkebunan sawit tersebut, sehingga akan fokus dalam menangani produksi minyak sawit tersebut, sehingga bisa berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru. Ancamannya dikhawatirkan bahwa masyarakat itu akan beralih karena trennya yang menuju gaya hidup sehat, maka beralih ke minyak zaitun atau minyak olive oil yang cenderung identik lebih sehat. Kemudian pemerintah Joko Widodo, Presiden Indonesia, mendatangani peraturan Presiden mengenai sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Perpres tersebut membahas tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Peluangnya yaitu dengan adanya kebijakan baru tersebut, jadi semakin terstandarisasi bagi perusahaan-perusahaan di bidang yang sama dalam menjalankan bisnisnya. Ancamannya akan menghambat menjalankan bisnis bagi perusahaan karena kebijakan-kebijakan atau regulasi yang semakin beragam. Politik. Penggantian Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan pergantian kepemimpinan ini, peluangnya yaitu jika kebijakan-kebijakan kepemimpinan sebelumnya tidak relevan, maka akan diperbaharui. Ancamannya yaitu jika kebijakan sebelumnya masih relevan, maka akan terus berganti dan itu pun menghambat atau bisa menyusahkan perusahaan PT Wilmar ini. Teknologi informasi. Kita memasuki revolusi industri 4.0 dan bahkan sudah mulai dicanangkan industri 5.0. Nah, di mana kehidupan sekarang ini teknologi menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. GAPKI yaitu Gabungan Para Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meluncurkan aplikasi Pro Sawit, di mana aplikasi ini memfasilitasi petani untuk mengunggah produksi buah segar yang akan dijual ke pasar. Peluangnya dengan adanya teknologi ini memudahkan perusahaan untuk memasarkan produknya. Ancamannya yaitu bahwa segala sesuatunya itu semakin transparan, sehingga kompetisi antar kompetitor itu semakin. Nah, strategi pengembangannya yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengembangan bisnis operasional ke depannya, bahwa PT Wilmar ke depannya bisa terus melakukan inovasi produk disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, untuk meningkatkan volume ekspor, karena selama ini 80%-nya masih dari penjualan domestik. Lalu pengembangan pemasaran, yaitu dalam strategi pemasaran ini kita dapat menggunakan teknologi, di mana teknologi tersebut dapat dengan mudah untuk kita menggapai engagement kepada
konsumen. Selain itu, pemasaran digital juga merupakan pemasaran yang efektif di tengah dunia yang sudah beralih ke digital ini, yang sudah tidak asing dengan digital. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, yaitu menentukan strategi perusahaan terlebih dahulu, kemudian diturunkan menjadi strategi sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia dibuat dengan disesuaikan dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi kita melihat dari eksternal dulu, kita bentuk strategi bisnisnya, kemudian ditransformasikan kepada strategi sumber daya manusianya. Lalu pengembangan keuangan, yaitu kita bisa memanfaatkan teknologi dalam membuat laporan-laporan keuangannya sehingga untuk meminimalisir kesalahan dan juga mengurangi kemungkinan manipulasi